Mari kita selamat pagi. Mari kita bersama melihat hari ini kisah para rasul pasal ke-13. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Salam. Dari pasal 13 ini harus dimulai dari pasal 11 untuk melihatnya. Pasal 13 dimulai adalah permulaan dari sampai pada bab keempat dan dari pemenggalan ketiga yang terakhir. Mari kita melihat bersama di pasal 13 ini satu sangat penting, yaitu pembangunan gereja di bangsa asing. Yaitu kita melihat di Antioquia gereja bangsa asing dibangkitkan, diterima. Dari Yerusalem menerima para rasul, kemudian menerima gereja bangsa asing, kemudian juga para rasul menerima Paulus. Menerima pelayanan yang diberikan kepada mereka. Ini tidaklah mudah, tetapi ini satu terobosan yang besar sekali. Dan akhirnya ada gereja bangsa asing yang dibangkitkan. Di orang asing, para murid-murid menjadi rasulnya. Dan kita melihat di pasal 13, di pasal 12 dikatakan ada Raja Herodes yang menindas gereja. Pada saat Roh Kudus memimpin gereja disebarkan di bangsa asing, gereja dari Yerusalem sampai ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Demikianlah penginjilan disebarkan. Kemudian sampai di batas pemenggalan ketiga yang terakhir dan masuk di bagian keempat pada pembagian kitab pasal rasul. Di bagian keempat masuk ke Turki. Ontia adalah Suria. Dari Lebanon terus ke arah atas sampai ke Suria di perbatasan. Dari tempat itu Injil disebarkan. Terlebih dahulu dikatakan gereja bangsa asing di Suria, di Antioquia ini dibangun. Dari Ontia, Injil ini disebarkan sampai pada pasal 12. Dikatakan bagaimana Tuhan melihat gereja Yerusalem, gereja Yahudi. Jadi di tahun 12 dikatakan bahwa Tuhan berbalik untuk melihat gereja Yerusalem dan gereja Yahudi. Mereka dalam penganiayaan, tetapi gereja Yerusalem harus melihat tangan Tuhan, melihat tangan Petrus. Mereka dipenjara dan menghadapi kematian, tetapi malaikatnya membangunkan mereka. Membangun ini adalah menyelamatkan. Dan satu lagi bangunan dari Tuhan, yaitu dia menampar Raja Herodes sehingga dia mati. Jadi Tuhan masih terus menjaga Yerusalem, sehingga Yerusalem dan di seluruh dunia melihat bahwa
Tuhan ada di situ. Dan di sini juga melihat agar di Antioquia bangsa asing ini gereja disebarkan, tetapi masih tetap Yerusalem sebagai awal darinya. Di Antioquia adalah langkah pertama penginjilan dari Paulus dan Barnabas membawa Markus untuk pergi ke sana. Ini awal tim dari penginjilan. Pada saat mereka meninggalkan Yerusalem, mereka bertiga. Saya melihat Saulus dan Barnabas dari Yerusalem selalu menghadapi penganiayaan. Herodes ingin membunuh mereka. Mereka juga diseret di penjara, dan masih ada juga yang saudara-saudara lain yang diseret, dipenjarakan. Saulus di situ, Barnabas di situ, Markus juga di situ. Di zaman itu sudah berakhir, Herodes telah mati. Mereka pergi ke Antioquia dan dengan membawa Markus. 3 orang ini tidak tahu jalan yang depan bagaimana. Mereka sampai di Antioquia, gereja Antioquia. Markus juga di situ. Barnabas dan Paulus yang membawa dia di situ, dan di situ terus menunggu dengan doa puasa untuk melayani Tuhan. Kitab pasal ke-13, satu yang sangat besar sekali, yaitu dari Injil disebarkan dari Antioquia. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita melihat dari sini kita mulai melihat kisah para rasul terus sampai ke yang terakhir. Ini awal dari penginjilan dari Saulus. Kemudian Saulus dipanggil Paulus, dimulai dari pasalnya ini. Kita terlebih dahulu melihat Saulus adalah nama Yahudi. Paulus adalah bahasa dari Latin, dengan arti dia menginjilkan di bangsa asing, dan nama yang diberikan agar orang mengerti artinya. Kalau menggunakan bahasa Yahudi Ibrani, belum tentu mereka tahu apa artinya. Tetapi kalau dipanggil Paulus, mereka mengerti, karena itu bahasa Latin. Jadi di sini dengan melihat juga bahwa Saulus dipanggil Paulus untuk memudahkan dia menginjilkan. Di sini kita melihat satu pasal yang sangat penting sekali, yaitu kebangkitan di gereja Antioquia. Tim dari penginjilan dimulai. Saya memberi tema pasal ini, Injil disebarkan di Turki. Dan terus menuju ke ujung bumi disebarkan. Pasal 13 sampai dengan 16 sampai ayat 6 itu yaitu bagian ketiga. Di pasal 13 ini kita bagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 3. Roh Kudus dalam utusan Roh Kudus dalam kesulitan. Atau tadi tema saya ubah, Injil di dalam kesusahan disebarkan di Turki.
Dalam kesulitan itu dikaitkan dengan pasal 12. Karena pasal 12 dikatakan bagaimana penganiayaan terhadap gereja, mereka menghadapi penganiayaan, dan mereka dalam penganiayaan mereka memulaikan penginjilannya dan melihat bagaimana tangan Tuhan membuka langkah penginjilan ini. Mereka dalam kesulitan, kesusahan, tetapi Tuhan yang menolong mereka, dan juga mereka menghadapi penghakiman dari Tuhan. Jadi, dalam kesulitan ini lebih legat dengan tema kita di hari ini. Demikian juga dunia sekarang ini dalam kesulitan, gereja disebarkan di Turki. Dalam kesulitan tidak akan dapat menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Kesusahan atau kesulitan tidak bisa menghalangi tangan Tuhan. Walaupun gereja di Yahudi mengalami penindasan pada saat itu, di zamannya Roma saat itu juga tidaklah stabil, tidaklah normal ya. Apalagi orang Yahudi, mereka lebih-lebih lagi mengalami kesulitan karena mereka dikejar-kejar. Karena Raja Roma tidak menyukai mereka. Dan adat istiadat dari Roma tidak menyukai mereka. Jadi orang Yahudi harus menggunakan berbagai cara untuk tetap bisa hidup. Sebagai orang Kristen, orang Yahudi lebih-lebih lagi, mereka menghadapi banyak sekali penindas dalam keadilan dari politik. Lagi pula mereka sebagai orang Kristen juga ditindas dengan sesama orang Yahudi. Seperti juga sekarang orang Israel sama. Muridnya Yesaya mengalami penindasan dari orang Yahudi. Tidak ada perubahan. Jadi saya katakan bahwa penginjilan dalam kesulitan disebarkan di Turki. Dan hari ini kita mulai melihat pengutusan dalam kesulitan, pengutusan dari Roh Kudus di ayat pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, Menaham yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada waktu bagaimana gereja tentang Antiokhia, dia adalah gereja asing, bangsa asing di hari ini, lebih lagi untuk memahami orang ini. Ada beberapa nabi dan pengajar. Ini tidak dikatakan tentang rasul. Mereka memang asalnya adalah juga nabi dan pengajar. Mereka pemimpin dari gereja Antiokhia bernama Barnabas, namanya ini, dia adalah orang Kirene, orang yang kuno, orang Yahudi pada saat mereka di Babel, di pembuangan di Babel. Namanya itu dari bahasanya itu. Pertama, orang Yahudi kuno. Kedua, yang disebut dengan Niger, Simeon yang disebut Niger. Simeon dengan arti pengemis. Dia adalah pengemis. Bukan pengemis mah, gelap. Juga dari bahasa Latin. Simeon tadi bukan pengemis, tapi dia orang hitam, yaitu dari orang Afrika.
Itu yang orang Afrika. Nigar itu dengan arti terang. Jadi maksud adalah orang hitam, orang Afrika hitam dan seorang Afrika putih. Lagi pula ditambah dengan orang Yahudi kuno. Masih ada lagi Lucius orang Korea dan Menahem. Ini dalam bahasa apa ke Lucius ini tidak paham, tidak tahu, tidak dijelaskan di dalam, tidak ada di kamus, jadi tidak tahu dari mana. Dia ada darah keturunan kerajaan. Dia di istananya kerajaan, dia diasuh, dan juga Saulus. Saulus adalah nama orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Di sini akan ada Latin, ada bahasa Ibrani, ada dua juga bahasa Latin yang ada lagi yang tidak tahu apa namanya. Ini adalah gereja di Antioquia, para pemimpinnya. Di sini kita melihat adalah a new worship. Orang apapun ada. Jadi mereka adalah gereja bangsa asing. Ada orang Yahudi. Ada orang Afrika. Masih ada tidak tahu orang asal-usulnya. Jadi mereka demikian dalam satu perkumpulan. Apa yang mereka lakukan? Di sini, di Yerusalem. Terus dalam masa kesulitan, mereka di Antioquia ini melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan juga berpuasa, doa puasa. Mereka di sini dikatakan melayani Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ini adalah kata kerja. Mereka berpuasa, mereka beribadah. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada mereka. Pada saat mereka beribadah dan dalam berpuasa, terus-menerus melayani dengan berpuasa, Gereja Yerusalem mengalami penindasan, tetapi Tuhan masih di sini ada pelindungan. Mereka melangkah membawa awal dari langkah penginjilan, mereka membawa Markus. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka di situ beribadah kepada Tuhan dan berpuasa dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Gereja menghadapi penindasan, orang Kristen juga ditindas, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami kerjakan? Keadaan sangat sulit sekali. Bagaimana seharusnya kami lakukan? Hari ini kita di Hong Kong, keadaan Hong Kong yang dalam kesusahan, apa yang harus kita kerjakan? Para yang menjadi bisnis di Hong Kong, saya ada di rumah saudari saya di luar negeri, dia ada pabrik, temannya, kerabatnya ada pabrik untuk perabot rumah tangga. Perabot ini dijual di Amerika dari tahun kemarin, bahkan dari awal lagi. Amerika terus menambah pajak. Produk dari mana mereka masuk ke Amerika tidak bisa untuk dibeli karena terlalu mahal. Mereka Jaya juga tahu kalau di Hong Kong juga mungkin di Taiwan, kalau di Cina membangunkan pabrik sekarang tidak bisa berbisnis. Dalam kesulitan ini mereka berdoa
terus beribadah, berdoa, berpuasa. Kesulitan tidak bisa menghalangi kita terus beribadah dan menghalangi kita untuk berdoa. Tuhan bekerja. Roh Kudus berkata kepada gereja ini, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di antara pemimpin-pemimpin ini dikhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di saat ini mereka dalam keadaan kesulitan, gereja dalam penganiayaan, tetapi Roh Kudus ada pekerjaan di situ. Mereka menunggu, mereka terus dalam keadaan sulit, mereka terus beribadah, terus berpuasa, terus berdoa, maka Roh Kudus mengutuskan. Maka di seluruh kitab Kisah Para Rasul ini suatu yang sangat penting sekali. Salah satu pasal yang ini satu pasal yang terpenting, yaitu awal dari penginjilan. Gereja bangsa asing dibangkitkan, Roh Kudus membangkitkan orang gerejanya untuk menginjilkan. Kita melihat gereja Yerusalem begitu sulit untuk bisa menerima gereja bangsa asing. Berterima kasih Tuhan, pada saat inilah maka gereja bangsa asing dibangkitkan, dan juga masih ada rasul dari bangsa asing, yaitu Saulus. Dan lagi pula ada Barnabas yang membawa, dan Markus yang dibawa oleh Barnabas. Jadi ini satu yang berjalan dengan lancar. Apakah ini berjalan lancar? Tidaklah demikian. Ini adalah satu pekerjaan yang mulia sekali. Makin besar pekerjaan, pekerjaan yang juga sulit. Dalam arti hari ini Tuhan mengutus kamu bisa begitu lancar, langsung bisa dengan lancar, bisa begitu sukses. Tidaklah demikian. Di dunia ini, waktu kita mau menginjilkan, tugas yang diutuskan pada Tuhan pada kita harus mengalami banyak kesulitan. Mereka juga diutus oleh Roh Kudus. Di ayat 4 dan 16 dari subtema kedua, alat pilihan Tuhan dalam kesulitan dibangkitkan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Di Sila. Tiba di Samaris, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Pertama mereka memberitakan Injil bagi orang Yahudi, kemudian mereka ke gereja bangsa asing. Di sini juga Injil terlebih dahulu harus mereka sebarkan kepada orang Yahudi. Saulus sangat merindukan sekali agar Injilnya ini disebarkan bagi seluruh orang Yahudi. Di sini maka dikatakan di dalam memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah Yahudi. Dan di situ mereka sampai ke Pafos. Di situ ada seorang tukang sihir yang bernama Bar Yesus. Mereka menggunakan sihir untuk melawan para rasul. Di sini di ayat ke-8 mulai dipanggil Barnabas dan Saulus, mereka dipanggil dengan rasul. Mereka
diutus oleh rasul, maka mereka dipanggil dengan rasul. Bukan berarti orang di saat sekarang, bukan berarti orang yang begitu besar kuasanya, yang paling utama, yang dalam satu mereka disebut rasul, dia lebih besar dari nabi. Bukanlah demikian. Saya percaya kalau kalian dipenuhi dengan Roh Kudus, kalian akan penuh dengan karunia sebagai rasul. Kalau kalian mengingatkan rasul satu yang sangat hebat sekali, tidaklah demikian. Sebab rasul adalah utusan dari Roh Kudus, pilihan dari Tuhan. Bukan dengan berarti kamu merindukan, kamu mengejarnya, kemudian kamu dapatkan. Kalau kamu ingin menjadi rasul, disebut kamu jadi mati. Karena kamu kalau bukan pilihan dari Tuhan, kamu tidak bisa melakukan. Kalau Tuhan yang mengutus kamu, pilihan kamu, Tuhan yang mengutus kamu, yaitu Tuhan yang mengutus kamu sebagai rasul, yaitu Roh Allah ada padaku, Tuhan, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar kepada orang sengsara dan mengutuskan aku bagi orang yang merawat orang yang menderita. Bagaimana saya tahu kalau di dalam saya ada Roh Kudus? Yaitu dalam pelayananku terlihat ada urapan dari Roh Kudus. Dan juga ada utusan dari Roh Kudus. Ada pengurapan dan ada utusan. Inilah yang orang Tuhan, utusan Tuhan dan disebut rasul. Mengerti? Pada saat Tuhan memberi saya misi 611, Tuhan yang mengutus aku. Pada saat saya datang ke Hong Kong, saya juga tidak punya misi ini. Tuhan berkata pada untuk pulang ke Hong Kong, saya juga dengan demikian mengikuti, ya. Saya berkata kepada Simo bilang iya, dan demikian kami pulang ke Hong Kong. Setelah saya pulang di Hong Kong, Tuhan berkata kepada untuk memberikan misi saya, Yesaya 61 ayat 1. Saya berkata, baik, yaitu harus mengadakan pawan manusia, harus ada sebagai nabi, yaitu pengurapan dari Roh Kudus, pelayanan dari 5 karunia. Itu yang dari awal, maka demikian saya bangkit. Tetapi sampai sekarang tidak hanya demikian, sekarang menjadi pohon kehidupan, yaitu utusan dari Roh Kudus dan pengurapan dari Roh Kudus. Saya semakin mengerti misi dari 611 dalam 20 tahun. Saya semakin jelas utusan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus. Jadi saya tahu Tuhan, ini adalah misi dari Tuhan yang mengutuskan saya. Jadi saya merasa saya adalah utusan dari Tuhan. Dan jadi kalau berpikir tentang rasul, saya di 611 bukan orang yang lihai. Saya adalah orang berdosa juga orang yang lemah dan sering-sering mengaku salah. Tapi saya juga orang yang diutuskan Tuhan. Saya lemah, tetapi kuasa Roh Kudus ada padaku. Pada saat saya melihat saya demikian, saya tidak mengharapkan orang dengan bingkai-bingkai sebagai rasul untuk memandang saya. Kalau orang itu misalnya tidak memberi hormat kepada saya tidak boleh. Atau pada saat orang menerima saya untuk memberikan saya hotel yang indah, saya tidak terima.
Saya tidak punya permintaan demikian karena saya tidak merasa saya orang yang paling hebat. Saya tidak merasa meminta yang layak bagi orang berbuat yang baik bagi saya. Saya tidak demikian. Apakah saya orang yang lemah? Tidak demikian juga, karena saya tidak juga memandang akan bengkai-bengkai sebagai rasul. Jadi disinilah mereka disebut Saulus dipanggil oleh Rasul Paulus. Di sini dia dipanggil namanya diganti. Ya, untuk menebarkan Tuhan untuk dia menyebarkan Injil sampai ke ujung dunia. Pada saat Tuhan memanggil Paulus, dia bangkit, namanya juga diganti. Mereka adalah utusan dari Tuhan. Tetapi di tempat ini mereka mengalami kesulitan. Seorang bernama Bar Yesus, tukang sihir, dia punya kuasa yang kuat, dan gubernur itu percaya sama dia. Pada saat gubernur itu mendengar Bar Yesus itu malah percaya. Pada gubernur itu melihat Bar Yesus mencoba untuk mempengaruhi gubernur itu untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 10 dikatakan oleh Saulus bahwa, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, dan hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, dan engkau musuh dari segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Maka sekarang lihatlah tangan Tuhan yang dapat menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dengan demikianlah gubernur itu melihat bagaimana mujizat apa yang terjadi. Gubernur itu menjadi percaya. Apa yang terjadi bagi Bar Yesus, gubernur itu menjadi takut. Gubernur itu menjadi percaya akan ajaran Tuhan. Tangan Tuhan di situ mengatakan agar dari mulai hari itu ia tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu dia tidak bisa melihat. Maka disinilah alat pilihan Tuhan mulai dibangkitkan. Dalam kesulitan itu tidaklah mudah. Pada saat dia dipanggil dengan nama Paulus, ia menghadapi serangan dari si tukang sihir ini. Di saat ini Saulus berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat." Dan dia di situ melihat tangan Tuhan yang menimpa. Bagaimana tangan Tuhan menimpa pada tukang sihir itu? Kita masuk di pasal ke-13. Injil di dalam kesulitan disebarkan di Pisidia. Pisidia adalah wilayah dari Turki. Di pedalaman. (13 sampai dengan 52) dibagi dalam subtema kecil lagi yang kedua. Di ayat 13 sampai dengan 23, Injil disebarkan di Yahudi, bagi orang Yahudi. Ini dikatakan awal dari penginjilan dari
pengajaran dari Paulus. Dikatakan disahkan Kristus adalah Yesus. Dia adalah anak dari Daud. Dia adalah Kristus. Dia disalibkan, dia telah bangkit. Dia ada kuasa pengampunan. Ia adalah jalan keselamatan. Di ayat 39, orang yang percaya padanya akan memperoleh kebebasan dari dosa. Dia terus menginjilkan ini. Jadi di sini maaf tadi subtema kecil yaitu 13 sampai dengan 42, dan di pasal 42 dan seterusnya itu subtema kedua. Mereka terus pergi ke Perga. Di ayat 44 mereka dimulai, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul mendengar firman Allah. Akan tetapi orang Yahudi melihat orang banyak itu penuh dengan mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu firman Allah telah diberitahukan terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling ke bangsa-bangsa lain. Di tempat Pisidia ini, mereka memberikan Injil terlebih dahulu kepada orang Yahudi. Tetapi ada sebagian orang Yahudi tidak percaya, mereka menolak. Maka demikian Paulus mengatakan bahwa maka Injil itu diinjilkan ke bangsa-bangsa lain. Dan di sini disampaikan di Pisidia. Di 49 dikatakan lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu, dan di situ juga mereka menghadapi masalah dan menghadapi kesulitan. Saya katakan Injil disebarkan dalam kesulitan, disebarkan di Pisidia. Mereka menghadapi penindasan. Banyak orang yang ingin mendengar, tetapi banyak orang juga yang bangkit untuk menolak. Bahkan menghujat mereka, membantah mereka, menyerang mereka. Maka di 50 dikatakan orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan yang terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka ke daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang itu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Saudara semua, Injil di dalam kesusahan ini disebarkan di Pisidia. Saya melihat tidak ada penginjilan ini dalam kesusahan tidak bisa dihalangi. Apalagi di sini Paulus, mereka adalah utusan dari Roh Kudus. Kalau mereka tidak menginjilkan dengan baik, pasti tidak ada orang yang menolak. Tetapi karena mereka memberitakan dengan baik, sehingga mereka menghadapi penolakan. Injil dalam kesusahan disebarkan, dan juga kita lebih lagi harus tahu pada saat kita menginjilkan, kita pasti akan menghadapi kesulitan. Karena kamu tidak mengerjakan yang baik, orang tidak akan mengurus kamu. Tetapi kalau pekerjaanmu itu baik, maka banyak sekali orang yang menolak kamu, menentang kamu. Demikianlah kita selalu menghadapi kesusahan ini, kesulitan dalam masyarakat, kesulitan dalam wabah ini. Lagi pula kita mengikuti Roh Kudus.
Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita punya misi dari Tuhan dan utusan dari Tuhan. Dan bagi saya sendiri, saya menghadapi banyak sekali kesulitan. Bahkan semakin berjalan, teman-teman juga semakin sedikit. Pada saat semakin mengikuti misi yang diberikan Tuhan, karena banyak orang yang tidak punya misi yang demikian sehingga mereka tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Dan pada saat saya datang di Hong Kong, demikian terus-menerus menghadapi kesulitan ini, tetapi saya bersyukur pada Tuhan, kita 611 dimenangkan. Bukan berarti pada saat ini kita tidak menghadapi kesulitan, tapi tidaklah demikian, karena di sini Tuhan terus menyangga kamu dan aku. Bahkan pada wabah ini kita tidak tahu hari yang depan. Pemerintah akan memperketat, tidak boleh pertemuan kebaktian. Kita tidak tahu. Tetapi kita terus beribadah pada Tuhan, kita terus berdoa. Berhasil atau tidak, menghasilkan atau tidak menghasilkan, kita tetap berdoa. Seperti di Paulus, musim dingin tidak bisa menghalangi Paulus. Kesulitan tidak bisa menghalangi penginjilan. Kita penuh dengan iman dan keyakinan kita dalam kesulitan. Kita terus dengan iman kita untuk terus melangkah. Tuhan menyertai kita. Dan juga saya percaya kita menghadapi penolakan dari orang gereja kuno agak sedikit, karena kita sekarang diterima di perkumpulan Kristen. Saya diterima, ini satu yang sangat berharga sekali dan satu yang susah untuk diterima. Saya bersyukur dan terima Tuhan. Tuhan membangun kita bukan lagi menjadi pohon yang kecil, tetapi pohon kehidupan yang besar. Tetapi apa yang kita hadapi yaitu masalah dari seluruh dunia ini. Tapi walau bagaimanapun saudara semua, kita pasti menangkan. Karena kita melihat tangan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita terus dalam kesulitan ini terus berjalan maju. Tuhan memberkati kalian semua. Saudara semua, mari kita bangkit untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan kita nyata. Dia ada di depan kita, agar Injil ini disebarkan di seluruh dunia.
Kebangkitan ini harus datang pada Hong Kong. Kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Penginjilan harus tersebar di seluruh Hong Kong. Saudara semua, mari kita berseru kepada Tuhan agar gereja 611 dan gereja di Hong Kong menjadikan gereja berpuasa, doa puasa, agar melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat yang meliputi seluruh Hong Kong. Kita dengan 3 kali berseru pada Yesus, agar kita bersama berdoa agar mohon Tuhan dengan tangannya kuat berkarya di Hong Kong, dan kita sebagai gereja berdoa puasa. Yesus, Tuhan, Engkau bangkitkan gereja di Hong Kong sebagai gereja yang bangkit dengan puasa doa. Tuhan, kami mohon Engkau untuk membangkitkan gereja-gereja yang di Hong Kong. Tuhan, kami berseru kepadamu ya Tuhan, agar semua Engkau membangkitkan semua gereja-gerejamu. Tuhan, kami melihat tangan yang kuat ya Tuhan, melihat tangan-Mu membangkitkan berkarya di Hong Kong ini Tuhan. Benar Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berseru kepadamu, karena setiap jam kegiatan pekerjaan adalah dimulai dari-Mu Tuhan. Apa yang kami bisa kerjakan hanya untuk beribadah kepadamu, berdoa padamu. Pada kami Tuhan, fokus berdoa padamu Tuhan, kami melihat bagaimana firman digenapi, pekerjaan-Mu dimulai. Tuhan, Bapa, kami berdoa bagi gereja di Hong Kong, gereja-Mu berdoa bagi Tuhan. Bangkitlah kami sebagai pendoa. Tuhan, bantulah kami agar bisa kami fokus tertuju padamu, agar kami bangkit walaupun keadaan bagaimanapun, agar kami menjadi gereja pendoa dan juga gereja yang Kau utuskan. Tuhan, terima kasih, kami memuji Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, Engkau memilih kami setiap orang di sini. Setiap orang di sini adalah utusan dari-Mu. Kami tahu walaupun keadaan menghadapi begitu banyak kesulitan baik di luar, walau keadaan bagaimanapun, saudara semua, kita mendeklarasikan semakin sulit keadaan ini, kita semakin mendapatkan kemenangan, bahkan maju jalan terus ke depan dengan Alkitab kita dekapkan di dada kita. Kita ambil Alkitab kita dekapkan penghiburan dari Tuhan. Alkitab ini adalah jalur Tuhan berbicara kepada kita. Kita terus tenang, kita tunggu Tuhan. Dekapkan Alkitab-Mu.
Siapa Bapak? Kami di antara bangsa-bangsa adalah umat-Mu. Tuhan, kami rendahkan diri sebagai rakyat yang kudus. Di antara bangsa-bangsa kami memuliakan, meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami dengan rendah diri untuk mengikuti firman-Mu. Di antara bangsa kami adalah umat-Mu. Kiranya segala kemuliaan-Mu datang di antara kami. Roh Kudus turun, membakar setiap hati kami, jiwa kami. Bangkitkanlah kami, gereja-Mu, untuk berdoa bagi orang-orang yang hilang. Datang di hadapan-Mu, bersatu hati, tegar, kuat, menjadi terang sampai ke ujung bumi ini. Bangun gereja-Mu, beritakan Injil-Mu. Kiranya kemuliaan-Mu ditunjukkan di seluruh bumi. Tuhan, kami terus mengikuti firman-Mu dalam kesulitan, kami terus mengikuti-Mu dalam keadaan sulit apapun. Kami deklarasi segala kesulitan ini dirubuhkan. Tuhan, kami melihat bagaimana memuji Engkau Tuhan, agar kami di sini juga Engkau penuhi dengan segala kekuatan dari Roh Kudus, buah yang Engkau berikan kepada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, dengan firman-Mu agar kami juga diberkati dengan tangan-Mu yang kuat. Tuhan, Engkau menjaga saudara kami semua, dan dalam kesulitan ini agar kami tetap tegar untuk berdiri. Dan juga mungkin di antara saudara kami di sini masih ada dalam kesulitan, tetapi mereka tetap untuk berfokus kepada firman-Mu. Di dalam kesulitan ini melihat akan kemuliaan-Mu. Di dalam kesulitan ini kemuliaan-Mu dinyatakan, sehingga satu keluarga mereka percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berterima kasih. Dalam kesulitan ini, kesembuhan-Mu datang. Tangan-Mu yang kuat mohon saudara semua kita bergandengan mengangkat tangan agar dalam kesulitan ini Hong Kong selangkah dibangkitkan. Hong Kong tidak takut lagi. Kita berdoa bersatu dengan Tuhan. Tangannya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat.
Setiap orang dibawakan ikut dalam kursus Saul, mereka datang ke gereja untuk tidak lagi tahu, tidak lagi takut, dan juga Injil ini kita sebarkan sehingga satu persatu mereka orang-orang diselamatkan di dalam penginjilan di Tuhan. Kamu bangkitkan orang-orangmu untuk tidak lagi takut dalam penginjilan ini, menyebarkan Injilmu ya Tuhan. Segala wabah dan kesulitan tidak akan bisa menghalangi kami. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pada saat ini kita di doa renungan pagi, kita beribadah pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan berkata bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, Barnabas dan Saulus, untuk melakukan apa yang ditugaskan bagiku. Di dalam kesulitan kita melihat gereja Antioquia, mereka adalah gereja baru, gereja yang penuh, yang kuat. Kita sekarang ini juga kita adalah gereja Antioquia, gereja bangsa asing. Tuhan berkata, khususkanlah bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi Tuhan. Saudara semua, relakah engkau di dalam kesulitan ini, engkau adalah sebagai orang yang diutuskan untuk tugasnya Tuhan. Barnabas dan Saulus, dia adalah pemimpin dalam kesulitan ini mengerjakan bagi Tuhan. Saudara semua, dalam kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi sekarang. Apakah kita bisa terus untuk beribadah, atau ekonomi kita bisa untuk bertahan? Apakah masyarakat masih menerima kita untuk terus bisa bekerja dengan demikian, melakukannya ini semua? Banyak sekali yang tidak mudah untuk dilewati. Kita pejamkan mata. Aku melihat di dalam kesulitan ini, dalam keadaan yang tidak mudah, Barnabas dibangkitkan, Saulus dibangkitkan, Markus dibangkitkan. Saya juga melihat di antara kita di online, kamu dibangkitkan. Roh Kudus berkata kepadamu, engkau harus bangkit sebagai perintis dalam penginjilan, melewati segala kesulitan, mengerjakan apa yang aku tugaskan bagimu. Tidak ada satu kesulitan yang bisa menghalangimu dengan pekerjaannya Roh Kudus. Roh Kudus menjamamu, meletakkan tangan padamu. Anakku, aku mau memakai engkau. Maukah engkau
memberikan kepadaku untuk aku pakai. Menghadapi kesulitan, apakah engkau akan mundur? Menghadapi semua halangan ini, apakah engkau masih mau untuk terus melangkah melewatinya? Kisah pasal Rasul pasal 13 ini satu yang mulia dibagikan kepadamu, yang berada di dalam kesulitan di seluruh dunia dan di Hong Kong ini. Injil lebih besar harus lagi disebarkan. Tuhan memakai kita setiap orang. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon Roh Kudus memberikan kekuatan padamu seperti kepada para rasul. Dia melihat tangannya Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka di dalam segala kesulitan. Dia terus berdoa dan mendeklarasikan nama Tuhan, tangannya Tuhan. Dengan Roh Kudus di depan membuka jalan, yang menggunakan tukang sihir dibutakan orang yang menindas mereka. Maka dengan menggunakan Injil yang disebarkan oleh Paulus dan Barnabas semakin disebarkan di seluruh tempatnya. Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Kudus dan sukacita. Tuhan, berilah agar kami sebagai setiap orang perintis bagi Injil-Mu dibangkitkan. Agar kami dibangkitkan, Roh-Mu memenuhi kami. Agar kami bisa melewati segala kesulitan, bahkan penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkau menjaga kami, berkat kepada kami. Dan Tuhan juga kami untuk wabah di Hong Kong ini, wabah untuk di seluruh dunia ini. Tuhan, mohon Engkau tangan-Mu yang kuat menjaga orang yang umat-umat-Mu. Hentikan segala wabah ini, agar jalan ini terbuka bagi Injil-Mu disebarkan. Mujizat mengikuti kami. Tuhan, sertai kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besok kita ketemu lagi. Tuhan memberkati kalian semua.